Kalau mencintai seseorang dalam diam merupakan suatu dosa, entah berapa banyak dosa yang sudah aku kumpulkan dalam 3 tahun ini. Ya, aku mencintai seorang wanita dan hingga kini belum pernah kuungkapkan. Bagaimana mau disampaikan perasaan ini? Ngobrol basa-basi di atas 1 menit saja tidak pernah. Entah aku yang pengecut atau memang tidak ada kesempatan. Kurasa sampai kapanpun aku hanya bisa memandanginya sambil meminum es kopi yang kubeli darinya. Bicara soal es kopi, kurasa memang minuman inilah yang pertama kali mempertemukan kami. Dia adalah seorang kasir yang merangkap sebagai barista di sebuah stand kopi di dalam minimarket. Dan pertama kali aku bertatap muka dengannya adalah sebuah ketidaksengajaan. Aku hanya berniat membeli minuman ringan di minimarket yang sudah menjadi langgananku di Bogor, tapi niatku berubah ketika seorang perempuan yang aku sebut dengan Mbak Kopi bersuara nyaring menawariku promo diskon kopi ketika aku baru masuk minimarket. Itulah pertemuan pertama kali aku menjadi pelanggan tetap dari kopinya. Ya, aku jatuh cinta pada pandangan pertamaku pada Mbak Kopi. Kalau kulihat dari penampilannya, sepertinya dia memang menjadi daya tarik dari stand kopi itu. Dia memiliki mata yang indah, wajahnya yang bisa dibilang oriental, dan dia juga selalu bersemangat ketika menyiapkan pesanan kopi. Walaupun tidak jarang juga terlihat bosan, lalu dia jongkok sambil memainkan handphonenya. Dipadukan dengan rambut yang sedang dikuncir kuda dan memakai topi, lelaki manapun sepertinya akan suka dengan Mbak Kopi ini. Aku bisa berkata seperti ini karena temanku dan kakakku juga mengatakan hal yang serupa. Aku memiliki alasan mengapa belum pernah sekalipun mengajak ngobrol dirinya. Aku adalah orang yang selalu gagal soal cinta saat aku masih di SMA di Malang. Pengalaman pahit inilah yang membawaku kabur ke Bogor setelah lulus dari SMA. Karena aku mau jauh dari orang-orang yang sudah membuatku sakit hati perkara cinta. Alasanku pergi ke Bogor jugalah yang membuatku tidak memiliki persiapan bila aku jatuh cinta di kota ini. Aku juga kurang percaya diri. Aku minder karena Mbak Kopi sudah memiliki penghasilan, sedangkan aku masih menjadi beban keluarga karena aku masih kuliah. Mungkin aku akan percaya diri jika aku telah memiliki penghasilan seperti Mbak Kopi. Ya, tak lama setelah itu aku berhasil mendapatkan pekerjaan di Bogor. Dan sengaja aku mencari pekerjaan di Bogor agar tetap bisa bertemu dengannya. Tetapi hubunganku dengan Mbak Kopi ini masih hanya sebatas penjual dan pelanggan kopi. Heran, ya, aku sendiri juga heran. Selama 3 tahun sejak pertama kali aku membeli kopi darinya, aku jadi memiliki kebiasaan baru setiap hari, yaitu membeli kopi di tempat perempuan ini, entah itu pagi ataupun sore. Kopi pandan kupilih karena cara membuatnya lebih lama dibandingkan minuman lain, sehingga aku bisa memandanginya lebih lama. Aku juga hanya membeli kopi bila yang jaga stand adalah Mbak Kopi ini, sehingga tak jarang aku kecewa dan hanya memutari minimarket kemudian keluar tanpa membeli apa-apa. Kebiasaanku yang terkesan menjadi stalker ini sempat membuatku berpikir untuk menghentikannya, karena aku tak mau ada yang sadar dan membuat Mbak Kopi merasa tidak nyaman. Tapi hal itu urung kulakukan karena aku merasa setahun belakangan ini Mbak Kopi sudah mulai sadar akan keberadaanku. Terbukti, ketika tempo aku baru memesan kopi, dia langsung menebak kopi pandan yang biasa aku beli. Momen seperti itulah yang membawaku ke hari ini, hari di mana aku membeli kopi pandan dengan Mbak Kopi sebagai baristanya. Aku sengaja datang saat sore hari, saat menjelang Mbak Kopi pulang,
dengan harapan aku bisa mengajaknya keluar untuk makan malam. Semua keberanian yang selama ini ku pendam akan ku keluarkan semua malam ini. Itulah yang terus ada di pikiranku sampai kulihat Mbak Kopi justru menghampiriku. Aku terpaku, seperti melihat setan, tapi setannya sangat cantik. Semua keberanianku luntur seketika. Mbak Kopi memang mau menghampiriku, karena memang tak ada siapapun di dekatku. Dan ya, dia mengajakku berkenalan. Mimpi apa aku diajak berkenalan oleh orang yang aku suka? Shirley, nama perempuan yang selalu ku sebut Mbak Kopi ini ternyata lebih indah dari yang kubayangkan sebelumnya. Setelah keberanianku sejenak melalang buana entah kemana, akhirnya dengan pasti ku ajak dia makan malam. Dan dia mau. Ini akan jadi malam terindah untukku. Kami memutuskan untuk makan malam di sebuah kafe yang sudah sering ku datangin. Jadi, aku tahu rate harga sehingga bukan masalah jika aku harus membayar makan malamnya. Obrolanku dengan Shirley tidak jauh dari sebuah basa-basi biasa. Ya, seperti dua orang yang dipertemukan lewat aplikasi kencan buta. Pekerjaan seharian, keluhan dia selama digoda pembeli, semua dia ceritakan tanpa perlu aku tanyakan terlebih dahulu. Kalau tahu Shirley adalah orang yang supel begini, harusnya aku ajak saja sejak pertama kali aku bertemu dengannya. Obrolan panjang dan nyaman ini kunikmati setiap detiknya tanpa menghiraukan dingin malam itu. Sampai Shirley berkata, "Aku tahu kamu dari tahun lalu waktu kamu beli kopi long black sampai 3 gelas itu loh." Aku terdiam, membisu, sembari mengingat-ingat kapan aku membeli kopi long black sampai 3 gelas. Dan gagal. Aku bahkan tak pernah meminum kopi long black karena aku tak bisa minum kopi pahit seperti itu. Keringat dinginku mulai bercucuran karena takut bahwa selama ini Shirley salah memperhatikan orang, sampai akhirnya aku teringat satu orang, yaitu kakakku. Ya, kakak laki-lakiku yang juga pernah datang membeli kopi di Mbak Kopi, yang juga mengatakan bahwa si Shirley ini cantik. Aku teringat juga kalau dia membeli 3 kopi hitam untukku, untuk temannya, dan untuk dia sendiri, karena waktu itu kita akan berjalanan jauh ke Malang menggunakan mobil. Semua benang merah ini akhirnya memunculkan satu kesimpulan. Aku dikira kakak laki-lakiku, dan yang selama ini Shirley perhatikan adalah kakakku, bukan aku. Sekarang bagaimana aku harus bersikap? Berpura-pura menjadi kakakku atau memberitahukan kebenaran pada Shirley? Ya, tidak mungkin aku bersikap seolah itu adalah aku. Aku sudah dewasa. Bersikap kekanak-kanakan hanya akan membuat hidupku berantakan ke depannya. Lagi pula, yang disuka oleh Shirley masih kakakku, dan harusnya aku bersyukur karena kakakku memang sudah masuk usia berkeluarga. Kuputuskan untuk memberitahukan pada Shirley bahwa aku adalah adik dari orang yang dia maksud, dan memberi foto yang dia cari. Shirley terlihat antusias. Dia banyak bertanya, orang seperti apa ini kakakku ini? Kujelaskan semua dari yang dia tanyakan, dan kuakhiri dengan memberi kontaknya kakakku. Shirley sangat bahagia, senyum sangat lepas, senyum yang tak lama lagi akan menjadi milik dari kakak laki-lakiku sendiri. Dan akhir cerita ini sederhana. Shirley dan kakakku saling bertukar pesan, bertemu, cocok, lamaran, lalu menikah.
resepsi, keluargaku memujiku karena berhasil menemukan jodoh untuk kakakku. Si pengantin baru pun tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih padaku karena telah menjadikan jembatan penghubung mereka berdua. Semua bahagia, dan aku yap, aku bahagia. Aku bahagia karena kakakku yang kusayang dan Shirley, orang yang kusuka selama 3 tahun, menemukan kebahagiaannya. Tapi sekarang, kebiasaan membeli kopi pun sudah waktunya ditinggalkan. Siapa lagi yang mau aku lihat kalau Shirley sudah tidak bekerja di sana? Dunia ini emang selucu itu. Karya Muhammad Heraldi Garda Widyaswara.